Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi organisasi profesi. Yang pertama itu pengertian organisasi. Profesi. Organisasi adalah waktu bagi seseorang untuk berkumpul dengan segala peraturan untuk mencapai suatu tujuan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan keahliannya. Organisasi profesi berarti organisasi yang mana anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat dilakukan secara individu. Yang kedua, ciri-ciri profesi. Pertama yaitu hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. Yang kedua, misi utama untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi dan memperjuangkan otonom profesi. Yang ketiga, kegiatan pokok adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan, serta menetapkan kebijakan profesi. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. Yang kelima, memiliki sifat kepemimpinan. Yang keenam, mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Tujuan organisasi profesi meningkatkan, yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya yang handal pada diri anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi organisasi profesi. Nah, sebagai organisasi tentu memiliki fungsi atau tujuan masing-masing. Nah, ada beberapa fungsi organisasi profesi. Yang pertama yaitu mengembangkan dan memajukan profesi. Yang kedua, menerbitkan dan memperluas ruang gerak profesi. Yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat dari warga profesi. Yang keempat, memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu menyatukan gerak langkah dan meningkatkan profesional anggota. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam organisasi dalam pendidikan. Organisasi yang pertama yaitu ada organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, PGRI berdiri pada tanggal 25 November 1945. Organisasi PGRI ini memiliki tujuan untuk mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi serta meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, visi dari organisasi PGRI adalah terwujudnya organisasi mandiri, dinamis, yang dicintai anggotanya, disegani dan diakui perannya oleh masyarakat. Dan misinya adalah 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi PGRI. Yang kedua, menyukseskan pembangunan nasional PGRI. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan nasional PGRI. Yang keempat, meningkatkan profesional PGRI. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, organisasi yang kedua yaitu ada organisasi MPD atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Suatu wadah bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu kabupaten, kota, atau kecamatan. Yang kedua, mempunyai tujuan khusus dan umum. Yang ketiga, mempunyai peran. Yang keempat, memiliki kegiatan atau program kerja yang telah diciptakan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan pemahaman kurikulum. Yang kedua, mengembangkan silabus dan sistem penilaian. Yang ketiga, mengembangkan dan merancang bahan ajar. Dan
Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis luas dan berorientasi kecakapan hidup. Saya akan melanjutkan materi dari Jul Arnola. Bagian yang ketiga yaitu ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, merupakan organisasi profesi yang bertujuan menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional. Adapun kegiatan-kegiatannya, yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan ilmiah, yang kedua mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta yang menguntungkan, yang ketiga menerbitkan media komunikasi ilmu seni, budaya, dan teknologi pendidikan, yang keempat melindungi kepentingan profesional anggota dan mengembangkan profesi kependidikan. Yang kelima yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari praktik pendidikan yang merugikan. Selanjutnya yaitu ada KKG, Kelompok Kerja Guru, merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional guru, pelatihan dan tukar menukar informasi dalam satu mata pelajaran tertentu sesuai dengan tuntutan IPTEK. Tujuannya yaitu yang pertama menyebarluaskan wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal. Yang kedua memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk berbagi pengalaman serta memberikan umpan balik. Yang ketiga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima mengubah budaya kerja anggota kelompok. Yang keenam meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran. Yang ketujuh meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan di tingkat KKG.